Baiklah, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KSB Robot Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan Arduino ya. Namun sebelum kita berkenalan dengan apa itu Arduino, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu microcontroller. Nah, jadi microcontroller atau dengan nama lain embedded controller atau controller tertanam, ini adalah sistem yang memiliki input, output, memori, arithmetic logic unit, dan processing di dalam satu chip yang sama. Hal ini berbeda dengan mikroprosesor yang kita kenal. Chip mikroprosesor itu hanya memiliki central processing unit saja, sedangkan chip ini, microcontroller ini sudah lengkap. Dia memiliki input-output, memori, prosesor, dan arithmetic logic unit hanya dalam satu chip yang sama. Tentu ada keunggulan dan kelemahan dari microcontroller dibandingkan mikroprosesor. Nah, sesuai dengan namanya, fungsi dari microcontroller adalah untuk mengontrol. Apa yang dikontrol? Tentunya yang dikontrol adalah input yang masuknya, lalu kemudian dia olah melalui programnya dan mengontrolnya menjadi sebuah keluaran. Jadi dalam proses mengontrol tersebut tentunya microcontroller ini mengambil keputusan atau melakukan hal-hal yang bersifat berulang-ulang dan berinteraksi dengan peranti-peranti eksternal di luar dari chipnya. Nah, tentu saja microcontroller ini meskipun dia lebih lengkap dibandingkan mikroprosesor, tentu saja dari sisi kecepatan microcontroller akan sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan mikroprosesor yang kita kenal di pasaran seperti Intel, seperti AMD. Itu adalah mikroprosesor pada komputer, laptop, dan berbagai peripheral lainnya, berbagai alat lainnya yang ada di pasaran. Nah, untuk microcontroller ini karena dia sudah lengkap tadi, untuk mikroprosesor dia hanya memiliki CPU saja tanpa ada peripheral, tanpa ada memori. Lalu kemudian kelebihan dari mikroprosesor, clocknya lebih tinggi, yaitu 1 GHz ke atas. Sedangkan untuk clock dari microcontroller ini itu berkisar hanya antara 30 sampai 50 MHz. Jadi efeknya adalah untuk microcontroller tentu jauh lebih lambat untuk pengolahan datanya dibandingkan dengan mikroprosesor pada komputer, teman-teman. Kelebihannya tentu saja harganya jauh lebih murah dibandingkan mikroprosesor. Nah, kelebihan dari mikroprosesor dan microcontroller ini tentu kita sesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Untuk itulah tentu saja komponen-komponen ini dibuat untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk mikroprosesor meskipun dia tidak memiliki peripheral lain, namun kita bisa menambahkan peripheral tersebut. Kita juga bisa tambahkan memori seperti pada laptop Anda dan bisa melakukan multitasking. Artinya dia bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu karena kecepatan pengolahan datanya jauh lebih cepat. Lalu kemudian untuk microcontroller ini justru didesain untuk special function, artinya untuk hal-hal khusus. Nah, karena dia sudah lengkap tadi ukurannya, jadi bisa digunakan untuk input dan output serta pengaturan untuk hal-hal yang bersifat fisik di lapangan, seperti misalnya inputan dari sensor cahaya, lalu kemudian Anda atur untuk memutar putaran dinamo motor atau memutar kipas angin atau kecerahan lampu dan lain sebagainya. Nah, untuk produsen dari microcontroller ini ada banyak sekali, ada 4 yang terkenal: Atmel, Cypress, Microchip, dan Silicon Lab. Nah, untuk Arduino itu menggunakan microcontroller yang dikeluarkan dari Atmel, yaitu untuk Arduino Uno adalah ATmega 328. Nah, saya masih ingat dulu saat saya pertama kali mengenal microcontroller ini, saat itu saya masih menggunakan AT9C51 dan masih menggunakan bahasa pemrograman assembler.
dan Anda harus memiliki compiler yang mengubah dari bahasa assembler menjadi bahasa hexa sehingga hal tersebut bisa dikenal oleh microcontroller. Nah, kelebihan dari Arduino tadi seperti yang saya sudah beritahu di awal, bahwa Arduino ini juga memiliki microcontroller dalam papannya, namun sudah dilengkapi dengan pin-pin yang memudahkan kita. Kalau dulu saya dari microcontroller seperti ini, saya harus membuat sebuah rangkaian tambahan lainnya sehingga saya bisa mendapatkan input-output, clocknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya apa sih Arduino itu? Arduino ini adalah project open source. Ini pertama kali muncul di Italia. Nah, project open source ini yang disebut Arduino ini, dia tidak hanya terdiri dari hardware, ini adalah hardware-nya, namun juga terdiri dari software. Karena untuk menanamkan program ke dalam microcontroller itu kita membutuhkan software. Nah, dulu saat saya masih menggunakan bahasa assembler, kita menggunakan software untuk dan mengcompile-nya supaya bisa masuk program yang kita programkan ke dalam microcontroller. Nah, sekarang dengan adanya project Arduino ini, softwarenya sudah disediakan oleh Arduino dan dia adalah open source, artinya bisa digunakan oleh siapa saja secara open dan bisa dikembangkan oleh siapa saja secara open, terbuka. Dan begitu juga dengan hardware-nya. Ini adalah hardware-nya. Salah satu hardware-nya yang sangat sering digunakan terutama untuk latihan dan praktikum yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini hanya salah satu dari jenis papan Arduino ya. Karena hardware untuk Arduino sendiri ada beberapa jenis, misalnya Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Lilipad, Arduino Robot, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa coba cek untuk hardware Arduino di situs resminya arduino.cc. Nah, lalu kemudian untuk softwarenya itu dia sudah memiliki yang disebut dengan nama IDE atau Integrated Development Environment. Jadi dia sudah sebuah software yang penggunaannya sangat mudah jika kita bandingkan dengan dulu saat kita masih menggunakan bahasa assembler untuk melakukan pemrograman ke microcontroller. Dan softwarenya banyak yang kita perlukan dulu. Kita perlu untuk software codingnya, kita butuh untuk software compilernya, dan lain sebagainya. Sedangkan dari Arduino, hanya dari satu IDE, Anda sudah bisa melakukan pemrograman di situ. Di sana juga terdapat library, artinya library itu adalah program-program yang sudah dikembangkan oleh komunitas sehingga bisa kita langsung gunakan dalam pemrograman kita. Dan juga sudah langsung compiler, hanya cukup menekan tombol, nanti data program dari komputer sudah bisa kita tanamkan ke microcontroller kita. Oke, kita lanjutkan saja ke pin-pin penting atau bagian-bagian penting yang ada pada Arduino Uno. Di sini saya menggunakan Arduino Uno sebagai contoh. Namun pada prinsipnya semua jenis Arduino yang Anda gunakan, baik itu Arduino Uno, Mega, Nano, dan lain sebagainya, itu bagian-bagian pentingnya sama. Hanya saja jumlah pinnya yang berbeda. Ya, jumlah pinnya yang berbeda dan tentu mungkin memorinya juga berbeda. Nah, beberapa bagian penting dari Arduino yang perlu teman-teman kenali adalah yang pertama adalah microcontrollernya, ya. Jadi sebenarnya Arduino ini adalah platform microcontroller. Jadi dia bukan microcontroller, tapi di dalamnya ada microcontroller. Nah, inilah bagian utama dari Arduino, yaitu sebagai otaknya. Microcontroller. Untuk Arduino Uno menggunakan ATmega 328. Lalu kemudian bagian penting selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian konektor USB. Nah, untuk konektor USB ini dia berfungsi
sebagai konektor yang menghubungkan antara Arduino dengan komputer kita, sehingga komunikasi antara komputer dan Arduino ini bisa terjalin ini melalui kabel USB yang kita sambungkan ke komputer, termasuk serial dan baud rate yang menjadi sumber untuk menginput dan output data kita dari komputer ke microcontroller kita. Lalu kemudian ada sumber catu daya. Sumber catu daya ini untuk menghidupkan atau memberikan voltase kepada rangkaian ini. Untuk Arduino Uno itu batasnya minimal kita memberikan voltase 6 volt dan maksimal batas amannya adalah 12 volt. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa bisa sampai 20 volt, tapi untuk amannya supaya papan ini bekerja dengan ideal ya antara 6 sampai 12 volt. Nah, meskipun demikian dalam praktikumnya sumber dari konektor USB sendiri pun sudah bisa digunakan sebagai sumber catu daya. Cukup saat kita melakukan pemrograman dan memasukkan program ke microcontroller ini dengan mencolokkan USB kabel ke sini, maka Arduino Uno ini sudah bisa berfungsi tanpa kita memberikan catu daya di sini karena dia sudah dicatu dari USB. Namun tentu nanti misalnya teman-teman sudah menjadikannya alat yang terpisah dari komputer teman-teman, misalnya dijadikan alat pertanian begitu, dia ada di lapangan, tentunya sumber catu daya harus kita hubungkan melalui jack ini. Nah, komponen penting lainnya yaitu pin input digital, input dan output digital. Ini ada untuk Arduino Uno ada 13 pin input dan output digital. Artinya dia bisa sebagai input, kita bisa memberikan tegangan ke dalam sini 5 volt. Sebagai inputnya Anda bisa menghubungkan sensor, misalnya sensor cahaya, sensor suhu, sensor berbagai jenis sensor yang intinya bertipe sensor digital. Lalu kemudian juga pin ini sekaligus bisa digunakan sebagai outputan, artinya dari microcontroller bisa mengeluarkan output sebesar 5 volt sebagai output dari tiap pin ini. Nah, dari pin input output digital ini ada beberapa pin yang tipenya adalah PWM atau pulse width modulation. Nah, untuk digital pin PWM ini, pulse width modulation ini hanya khusus sebagai output saja, output PWM, bukan sebagai input PWM ya, karena input PWM itu tidak ada, karena PWM ini adalah salah satu cara mengakali lah, bahasa saya mengakali pulsa digital itu menjadi seakan-akan analog gitu. Jadi untuk bisa juga ada juga yang menyebutnya sebagai output analog ya, output analog dari Arduino. Padahal itu bukan analog, itu tetap digital tapi namanya PWM. Jadi pin ini adalah pin digital, bisa sebagai input digital, bisa sebagai output digital, dan ada beberapa pin ya, ada beberapa pin PWM yang sebagai output PWM. Nah, pin lainnya yang penting adalah pin input analog seperti yang tadi saya katakan. Kalau di sini adalah pin input digital, ini pin input untuk analog. Jadi teman-teman bisa hubungkan dengan komponen-komponen analog atau sumber analog nanti sebagai input ke Arduino ini. Ya, sedangkan untuk output analognya atau output yang seakan-akan analognya adalah pin output analog dari PWM. Oke. Lalu kemudian ada pin penting lainnya yaitu pin-pin sumber tegangan di sini ya. Pin-pin sumber tegangan. Untuk Arduino Uno ada ground 5 volt, 3,3 volt dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan voltase in, voltase yang kita masukkan. Jadi untuk catu daya kita bisa masukkan dari sini, ini amannya. Tapi kalau teman-teman mau bisa juga melalui V in di sini ya, misalnya kita memberikan 5 volt ke pin ini juga bisa. Nah, lalu kemudian ada
pin 5 volt ini sebagai output, bukan output ya, sebagai sumber. Misalnya kita jadikan sebagai sumber voltase untuk sensor kita, itu bisa kita gunakan pin 5 volt ini, atau 3,3 volt juga bisa. Dan juga ground, tentunya ground ini adalah kutub negatif ya, kalaupun bukan kutub negatif, tapi ground ini adalah ground dari keseluruhan rangkaian ini, sehingga bisa kita jadikan kutub negatif dari rangkaian. Oke, demikian untuk pengenalan tentang Arduino ya. Nanti pada praktikumnya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing pin-pin ini ya, yaitu pin input analog, pin output, pin input analog, pin input digital, pin output digital, pin PWM dan lain sebagainya. Dan kita akan coba menggunakannya secara real nyata, sehingga teman-teman bisa melihat langsung bagaimana input dari sensor itu diterima oleh microcontroller, lalu microcontroller mengambil keputusan berdasarkan program yang kita buat, yang kita tanamkan di dalamnya, dan kita suruh untuk mengeluarkan atau melakukan output sesuatu, misalnya menyalakan lampu, memutar motor dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak penggunaan aplikasinya di lapangan. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.